Najwa kembali di studio Ternama Podcast, tepatnya ada di lantai 5 Universitas Emputan Tular. Saya Serafina Huta Barat akan berbincang santai dengan seorang pensiunan pendeta dari HKBP, dan tentu beliau ada sangat luar biasa memberikan pencerahan rohani kepada kita semua. Kita akan banyak gali tentang beliau, di mana pelayanan beliau sangat luar biasa di seluruh kota-kota yang dikunjungi oleh Bapak Pendeta ini. Nah, saat ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu tentang budaya Batak dan perspektif Injilnya seperti apa. Nah, telah hadir sama kita Bapak Pendeta Monang P. Silalahi Emeritus, yang saat ini sangat, saya lihat Bapak Pendeta yang di usianya 79 tahun ya Bapak Pendeta ya. Hampir 79 tahun. Artinya di usia yang lanjut ini Bapak selalu memberikan pelayanan kepada siapapun dan selalu memberikan pencerahan dan renungan kepada kita setiap pagi. Termasuk saya nih, selalu diberikan renungan pagi di Bapak ini. Nah, Bapak gimana tadi perjalanan kesininya? Baik, lancar? Lancar gimana? Kabar ibu di rumah, keluarga di rumah? Biasa sibuk dia. Sibuk-sibuknya ngapain? Ngurusin cucu nih kali ya? Iya. Nah, kita ini kan mengangkat tentang budaya Batak dalam perspektif Injil. Kalau bicara tentang budaya Batak, banyak sekali etnik dan seni yang mau kita kupas dan kita akan sorot tajam. Begitu juga dengan Injil. Injil adalah bagian dari kerohanian kita sebagai orang Kristen, khususnya Batak Kristen. Satu yang mungkin kita akan kupas tahapannya ya, Bapak Pendeta, sebenarnya apa sih yang Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kita tentang konsep Dalian Natolu dalam budaya Batak? Gimana? Ya, sebenarnya saya harus cerita dulu. Iya, silakan. Saya lahir di Aceh. Di Aceh, besar di ya, Bogor. Ya. Di Kota Cane ya, kalau gitu ya. Aceh Tenggara. Jadi saya SMP di Bogor. SMP di Bogor. Kemudian cita-cita saya dari kecil itu jadi pendeta. Waduh, mulia Tapi saya sekali. sudah pindah ke Bogor. Iya. Cita-cita saya adalah dokter. Waduh, hari ini Bapak sebagai Saya testing, saya lulus, tapi Bapak tidak berkenan. Bapak waktu memimpin gereja di Banjarmasin. Iya. Artinya tujuan utama tadinya cita-cita jadi pendeta. Tapi saya sudah tahu uang. Iya. Saya berdagang di Bogor. Di Bogor. Berapa lama itu, Om? Ya mulai sejak SMP. Sejak SMP luar Kelas 1 biasa ya. Di usia 79 Sampai SMA. tahun ini pelayanannya luar biasa ya, masih Iya. setia melayani. Gimana nih Pak Pendeta tentang Dalian Natolu ini? Jadi dari Natolu itu saya pelajari, itu yang saya katakan dari latar belakangnya. Ya, saya kan orang Aceh dan orang Sunda. Iya, waduh campuran. Nah, sesudah saya mau kuliah, Ah. itu saya terpaksa libur panjang pulang ke kampung. Coba Iya. hanya untuk itu belajar bahasa Batak dan budaya Batak. Wah. Nah itu saya tahu itu, Ah. makanya saya catat apa ya? Iya. Saya catat itu dan saya ingat sistem nilai, Iya. ya, dari yang naturally struktur sosial. Struktur sosial. Nah itu untuk bagi orang Batak. Bagaimana saya berrelasi dengan budak-budak saya? Bagaimana saya berrelasi? Mempunyai hubungan dengan kamu seperti mamaku guru Panjaitan, mama saya juga guru Panjaitan, kan gitu. Berarti artinya saling menghormati. Iya. Ya, saling menghormati antara pula-pula gitu. Jadi Iya. hubungan itu sangat bukan hanya menghormati, melayani. Melayani. Ada gotong royongnya, Iya. Sangat saling kuat membantu. menjaga keharmonisan ya, dan tanggung jawab antar anggota di lingkungan sekitar kita, begitu ya Iya. Pak Pendeta ya. Jadi ini ada seperti ini gambar tungku segitiga itu, ya. Itu kan 3 kakinya. Iya. Dari Natolu itu begitu. Iya. Loh, saya menghormati dengan tubuh Silalahi sebagai Silalahi, Iya. tapi guru saya kan ada. Jadi dia itu parhubas melayani. Iya. Nah, kuda-kuda saya itu guru Panjaitan, marga Panjait, kuda-kuda saya menghormati. Tapi 3-3-nya itu bisa nanti suatu ketika dia bisa pelayan, bisa kuda-kuda raja. Iya. Jadi lihat tempatnya gitu. Iya. Itu budaya Batak itu kayaknya di situ. Memang kuat sekali ya Pak Iya. Pendeta ya. Kalau budaya Batak ini kalau kita kemas dan sorot tajam itu bisa apa ya? Bisa panjang ini, bisa panjang sekali. Lebar, luas, ya.
Sehingga seorang gubernur Mm-mm. mengakui itu. Mm-mm. Gubernur Jawa Barat mengakui itu sekali. Mm-mm. Kenapa? Orang Batak ini tidak bisa punya bunga. Orang Sunda bisa bunga katanya. Kenapa bilang gitu? Mm-mm. Karena orang Batak itu kawin dengan orang Amerika. Dibuatnya pakai simbol. Iya. Jadi kawin dengan Australia, dia luas stres. Iya, betul sangat luar biasa ibu orang Batak berarti ya. Saya bangga jadi orang Batak loh apa ya. Nah kita lanjut lagi nih. Dalam hal apa sih budaya Batak itu mencerminkan prinsip-prinsip dalam kehidupan Kristen? Harus diingat ya. Mm-mm. Pertama teologi. Budaya itu kan kebiasaan. Mm-mm. Iman itu kan belakangan. Iya. Jadi kalau sesudah saya percaya dengan Tuhan, saya dicipta manusia, saya berbudaya, berkebiasaan, tapi datang Injil yang punya penciptaan ini. Maka harus kita katakan, kalau saya melakukan budaya saya, pesta, adat, ya, saya harus disinari Injil ini. Kalau tidak benar, karena ada budaya yang bertentangan dengan Injil, dengan Tuhan. Iya. Jadi ini yang harus menerangi, supaya penerapannya bisa bagus. Kalau tidak, kita sama aja. Iya. Menjadi garam dan terang buat dunia katanya, ya kan begitu ya Pak Pendeta ya. Ya memang kita harus percaya bahwa di dalam Injil itu pasti memberikan sebuah kebenaran dan selalu menyampaikan hal-hal yang baik buat masyarakat dan umat ya, seperti itu. Nah di sini Injil tidak dimaksudkan untuk menghancurkan budaya ya, tetapi memperbaharuinya ya. Kalau tadi disampaikan begitu ya. Gimana tuh Pak Pendeta? Memang saya hidup dari di dalam dan untuk Tuhan. Iya. Jadi saya berbudaya. Iya. Jadi budaya yang saya lakukan itu harus teologianya bukti saya setia kepada Dia. Iya. Sampai sekarang. Iya, harusnya. Iya. Saya lakukan budaya. Iya. Saya lakukan itu bukti saya setia kepada Tuhan. Iya. Itu pasti tidak bertentangan. Iya betul. Luar biasa loh ya. Usia 79 tuh cucunya ada 10 katanya. Informasinya begitu. 10 cucu ini ngurusnya semua sama opunya dekat semua berarti ya. Yang paling besar cucu saya sekarang di Jogja. Oh di Jogja. Iya, Usia betul. berapa itu? Dia baru merayakan usianya bulan yang lalu. Ya. 19 tahun. 19 Udah di tahun. universitas. Iya ya, 79 tahun masih ngomong juga ini berarti ya. Sampai sekarang saya masih sehat. Masih sehat uji. Terus saya seolah-olah membayangkan, Iya. berarti nanti kawin cucuku ini masih hidup saya gitu. Iya. Tadi Bapak Pendeta menyampaikan ada sifat gotong royong ya. Kalau istilah orang Batak itu marsidia pari ya gitu ya. Marsidia pari. Iya, nah gotong royong. Seperti gimana nih Pak Pendeta di dalam lingkup hidup Kristen gitu? Sekarang kita Kristen, padahal kita melakukan adat kebiasaan. Nah, siapa saya di situ? Sebagai gula-gula saya bawa beras kir, ya, dan gulos mengulusi. Tetapi sebagai buruh saya bawa tupak uang amplop. Iya. Itu. Oh iya artinya ya. Jadi kalau buruh yang satu itu, kayak dia ini parhubas dia. Melayani dia investasi itu. Jadi yang tiga dari Natulu tadi itu tuh, timbal balik dia, saling tolong menolong. Saling tolong Luar biasa. gotong royong, bahu membahu, ya begitu ya. Tapi masalahnya, saya datang karena saya, karena ada di situ pertentangannya. Tapi kalau saya datang karena iman, adat itu berlangsung dengan baik. Betul. Saya tidak terbebani. Ya. Karena kasih gitu. Kasih. Bapak Pendeta datang ke Tarnama Podcast tentu dengan kasih, ya kan? Nah, saya bertanya lagi nih, bagaimana Bapak Pendeta mengintegrasikan nilai-nilai adat Batak dengan ajaran kekristenan? Nah itu yang saya bilang tadi itu, kapan itu dilaksanakan? Kan itu kebiasaan, itu gaya hidup kita. Ya. Nah, ketika berada, saya siapa? Seperti tadi itu. Tapi saya lakukan itu dengan kasih, bukan karena adat. Bukan karena sosial talk.
Ada panggilan kasih. Jadi harus dasarnya itu. Karena orang yang tinggal dalam kasih, teologianya, dia bersuka cita, dia kuat dan berani. Itu teologi kasih. Kalau tinggal dalam kasihku, artinya kamu bersuka cita, kamu kuat dan kamu berani. Kuat dan berani. Yeah. Itu kira-kira ada di ayat berapa itu, Pak Pendeta? Kalau kita bisa fokus di perspektif Injilnya, kira-kira itu terkenal teologi Yohanes. Ya? Gitu. Yohanes 15 itu kamu adalah, kamu saya pilih, kamu saya suruh, tinggal dalam kasihku supaya berbuah banyak. Itu. Setuju saya, setuju sekali. Nah, terkait tentang apa sih resiko ya jika kebanggaan terhadap marga itu tidak disertai dengan kerendahan hati Kristen. Kadang-kadang kita itu hanya berbicara bangga sebagai orang Batak katanya, tetapi pada dasarnya ada juga yang tidak kuat dengan kerendahan hati Kristianinya. Nah, ini gimana pandangan Pak Pendeta? Saya kasih contoh aja ya. Ada 3 jenderal kita yang terkenal. Iya. Okay. Yang pertama itu TB Simatupang. TB Simatupang. Kemudian saya cari Pulau-Udai, dari rumah tuh saya TB Sinarari. Ya. Coba ciri yang 3 ini gimana? Tidak ada yang sombong. Iya, baik hati semuanya. Memajukan. Iya. Dia tidak memajukan semua di mana dia tinggal, tapi dia ingat kampung halaman dia, di mana dia tinggal. Iya. Contohnya dulu kalau saya kenal ada Dharma, guru dia sama dia kan gitu. Nah itu contoh itu. Bagaimana orang-orang yang terkenal yang kaya, yang punya jabatan ini mengalir dengan kasih. Iya, betul. Praktiknya itu. Iya. Dia mengembangkan tanah leluhurnya, ya, tanah leluhurnya. Luar biasa, 3 tokoh orang Batak yang selalu mengabadikan budaya Bataknya, ya, budaya Bataknya. Nah, kemudian di sini antara penghormatan leluhur dengan penyembahan leluhur itu menurut pandangan Injil seperti apa nih Pak Pendeta? Jelas itu ya, dalam Alkitab itu sangat jelas ya. Karena orang yang sudah meninggal itu saya tidak punya hubungan dengan saya lagi. Yes. Harus jelasin. Itu sudah sama. Jadi sudah putus ya. Iya. Jadi tidak mungkin saya berdua dengan atau ngomong lagi kepada dia. Iya. Kan sering orang begitu. Kan? Iya. Selamat jalan. Iya, iya. Iya. Jadi itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak sih kalau kita ziarah kemudian kita menangis lalu kita tuangkan keluh kesah kita, karena masih banyak yang seperti itu kan Pak Pendeta. Itu yang saya katakan itu manusiawi yang negatif. Oh, negatif. Perasaan emosi itu memang cipta Allah. Tetapi kalau emosi saya ini bukan karena Injil, mereka akan menyerempet. Curahan kasih saya itu adalah bukan karena kasih Allah, hanya karena kasih. Kita ingat ada 4 kasih. Kasih Allah yang kekal, kasih eros keinginan saya, tapi kasih pilia, saya bersaudara dengan kau, berkawan dengan kau, itu pilia. Nah, ini. Jadi harus dibedakan mana yang saya. Jadi kalau ini supaya pas segitiga sama sisi. Allah di atas, manusia-manusia. Kalau saya mengasihi kamu, mencintai kamu sebagai saudara, itu pilia, harus berangkat dari kasih Allah. Dasarnya ini agape, mengasihi kamu, pasti tidak menyerempet, tidak menjadi eros. Jadi kasih agape. Harus itu, apapun saya lakukan harus dasarnya kasih Allah, termasuk dari yang itu. Iya, betul. Jadi intisarinya itu kalau kita mengunjungi di makam orang tua kita atau leluhur kita, kita masih bisa bicara atau tidak nih? Kalau tadi itu kan disampaikan bahwa itu sebenarnya salah, ya kan? Sebenarnya salah. Tapi masih banyak orang menuangkan rasa emosionalnya, rasa kerinduannya sampai menangis dan memeluk kuburan seperti itu. Masih ada saja saya melihat seperti itu. Termasuk saya kadang-kadang saya kangen sama orang tua, saya peluk kuburan, lalu saya bicara, lalu saya bilang mohon maaf, kayak gitu. Gimana tuh Pak Pendeta? Saya teringat Maria ya. Maria. I know, bahasa Yunani itu. Saya mengalami. Jadi kalau Maria bilang, bagaimana saya punya anak? Saya belum kawin. No. Saya tidak mengalami kawin. Bagaimana bisa lahir? Kan gitu. Jadi saya kutip, saya ingat, saya tekankan itu. Saya ke kuburan, ngapain?
membersihkan, Iya. Iya. memelihara. Jadi bukan untuk berdoa supaya berdoa itu kan bisa di mana-mana memang. Iya. Tapi dasarnya supaya dekat dengan orang tua. Loh, dia udah meninggal dalam ini gimana? Iya. Ngapain? Sudah Udah berdoa di rumah aja. Iya. Kalau rumah kok kuburan ya bersihkan. Jangan buat acara-acara yang lain aneh-aneh gitu loh. Sama seperti ada kawanku kan ke kuburan. Kesukaan bapaknya ini di Samsu sama jin apa itu di rumah kuburan. Dibawanya dikasih di situ. Ditaruhnya di itu ya, di Kebiasaan, ya. apa itu bilang gitu, kebiasaan katanya. Waktu aku berangkat dari Bogor, Ah, ah. ya, mau kuliah di Fakultas Teologi ya, mindset. Ya, apa, kuburan gitu ya. Dia taruh begitu lah, kurang ajar staff. Masih begitu, kasar saya. Iya, iya. Jadi sebenarnya Dan ada hubungannya itu lagi, gitu. memang harusnya kita hanya cukup membersihkan kuburan leluhur kita, orang tua kita, menandakan bahwa kerinduan kita abadikan, yaitu dengan membersihkan kuburan saja. Lalu untuk berdoa bisa kita di rumah, begitu ya Pak Pendeta ya. Iya. Oke. Nah, mungkin nanti di para pemirsa yang akan menonton kita nanti ini akan tahu deh, oh ya besok-besok saya kalau ke kuburan nanti saya menangis-nangis gitu ya, memeluk-meluk kuburan gitu ya Pak Pendeta ya. Iya. Oke. Nah sekarang ini peran gereja dalam melestarikan budaya Batak ini sesuai dengan nilai Injil seperti apa ini? Saya ngambil ke diri saya. Iya. Saya nggak KBB. KBB itu kan budaya Kristen Batak Protestan. Dimanapun dia tidak mungkin Iya. lepas dari situ. Itu loh, otomatis budayanya. Tapi bukan budayanya yang dasar. Dasarnya tetap firman Allah. Ya. Firman. Nah, melakukannya itu yang terjadi ternyata. Iya. Jadi gereja ya tetap aja menyinari ya, dalam kasihnya untuk meradat, dalam kasihnya dalam persekutuan, dalam kasih untuk bersaksi, dalam kasih untuk melayani. Gitu. Iya. Tidak akan terbentuk itu. Tidak akan terjadi kebencian. Dan yang saya heran, kenapa ada kebencian kalau mendirikan rumah ibadah? Itu yang saya heran. Apakah orang yang beribadah ini mengganggu? Kalau itu mengganggu dan bisa. Orang yang sudah beragama itu adalah pasti teratur agama. Harus diterjemahkan itu keteraturan. Ya. Iya, Pak Pendeta kan pensiunan pendeta dari HKBP sudah cukup lama ya, kalau saya lihat dari CV-nya. Dan ini tentu banyak sekali suka duka yang dialami selama perjalanan melayani. Bisa berbagi kepada kita semuanya ya, Pak Pendeta. Jadi sama sumbernya. So, yang dilayani itu manusia. Caranya juga sama. Tidak ada perbedaannya. Asal kita dasarnya tadi kasih Allah, bukan kasih karena persaudaraan dan sebagainya. Kalau saya pakai kasih persaudaraan, pasti ada perbedaan, pro dan kontra di gereja. Nah, sama seperti saya sudah melayani dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri. Nah, karena itu saya lahir di Aceh, besar di Sunda, saya orang Batak. Udah sejak kecil wawasan saya memandang orang universal. Universalnya, you manusia sama dengan saya manusia. Kamu makan, aku juga makan. Mati kalau dikubur, saya juga dikubur sama. Ngapain sih? Ya, jadi saya kelihatan saya apa? Itu yang mau saya berikan kepada kamu dalam kasih itu aja. Mentransfer ilmu, pengetahuan, pengalaman Hidup kita itu manusia. kepada dia. Karena itu saya dihidupkan Allah. Amin. Amin. Nah, tadi kan bicara kata Bapak Pendeta lama di Sunda ya katanya, lama di suku Sunda. Nah, berarti bahasa Sunda bisa dong? Setelah Atau memang Bataknya aja nih paling menonton? enggak, yang menonton itu sebenarnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bukan sukunya. Sukunya. Ya Sunda sih mengerti bisa, Bisa, tapi ya. dulu paling lancar. Oh iya. Tapi saya sudah pindah dari sana, jadi pendeta nggak pernah lagi di sana kan gitu, hanya mengunjungi. Iya. Oke. Oh dulu ya. Tapi kalau saling menghormat tahu. Tahu. Oke, sip.
Orang bahasa Sunda sehari-hari, saya ngerti. Iya. Oh, dia ngomongin apa ya? Berarti paham ya dengan bahasa Sunda. Hati-hati kalau ngomong bahasa Sunda depan Bapak Pendeta ini. Waktu saya pindah ke Bogor, saya diajari tapi yang di hati. Kalau kau dimarahi, bilang aja gini, siap. Ya itu kan 9 bahasa Batak. Padahal bahasa Sunda sih bahasa kasar. Mari siap dulu. Ya berkenali lah. Dia jauh lah benar. Dalam situ saya pengalaman, jangan mengajari orang yang tidak bahaya. Jadi kita harus memberikan kebenaran-kebenaran itu ya Pak Pendeta ya. Oke, balik lagi di sini bagaimana sih praktik kita sehari-hari di dalam sebagai orang Batak Kristen yang menampilkan bangsa Batak nahmat Tuhan. Nah, kalau tadi bicara panjang tentang agape, tentang kasih, nahmat Tuhan, nahmat Tuhan, gimana tuh? Saya nggak mungkin ke suku lain, agama lain, membawa Alkitab. Makanya harus gaya hidup saya, harus setiap hari saya itu dengan firman, supaya saya bisa berhubungan dengan suku dan agama. Karena kalau saya nanti menonjolkan firman itu, maka dia akan tidak tertarik, bahkan tidak mau berteman dengan kita. Padahal orang Batak itu terkenal di seluruh dunia. Dia orang bergaul, dia pro, dia bersahabat, dia suka kerja keras, bantu menolong, itu. Iya, memang orang Batak itu luar biasa, Pendeta ya, luar biasa karena gotong royongnya tadi saling membahu, kemudian keharmonisannya pun bisa tercipta dengan kasih Kristus. Dan saya merasakan demikian bergaul dengan banyak Batak Kristen ya, seperti itu. Dan tentu di sini kalau kita kaitkan dengan Roma 12 ayat 2 diterapkan dalam proses pembaruan budaya Batak oleh Injil. Nah ini gimana nih? Roma 12 ayat 2 itu kan dia pembaruan budaya ya. Jangan serupa dengan dunia. Jadi dunia tanda kutip di situ adalah dosa. Yang sudah ditumbuhi dosa itu. Jadi jangan serupa dengan berdosa. Kamu berdosa tapi jangan kau jadi lagi melakukan dosa. Jangan serupa. Jadi kalau dibilang jangan serupa, ya kamu harus tinggalkan itu serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Kenapa saya tidak belajar dengan karakter Yesus yang mengasihi, memaafkan, penuh maaf, luar biasanya disiksa Tuhan Yesus, disiksa, disalibkan, dari salib itu dia ngomong, dia tidak tahu apa yang dilakukan. Bisa tidak kita ini? Kenapa tidak bisa? Kalau sudah dasarnya itu iman. Memang iman kita harus kita kuatkan ada di dalam diri kita ya. Yang pasti dibaharui belum 12 itu kan transformasi. Jangan serupa, berarti saya harus serupa dengan Tuhan untuk mentransformasi itu dalam dunia. Jadi bukan untuk dihisap oleh dunia. Gitu. Jadi kita harus bersinar buat masyarakat ya. Seperti lagunya apa itu? Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terima kasih Arman Pendeta, luar biasa hadir bersama kami di Tarnama Podcast pada siang hingga sore hari ini ya untuk mengisi acara di podcast kita. Nah, sebelum menutup, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada kita semua ini? Saya hanya mengingat ya, ini pertama kali saya masuk ke sini. Iya. Nanti undangan berikutnya. Maksud saya, setiap saya lewat, saya baca ini universitas ini. Tapi tadi baru pinjahkan kaki pun sampai lantai 5. Sampai 8 aku pikir. Itu yang pertama. Jadi pengalaman ini jangan anggap enteng kepada hanya yang dilihat gitu. Sesudah saya berjalan naik dari lantai 1-5, loh mahasiswanya banyak. Makanya saya kan berapa di sini bilang anggap remeh tentu dari baca. Begitu itu terlihat loh bahkan anggap ada kuliah ada tapi tidak pernah. Ini kurasakan itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua,
apa gunanya saya dipanggil ke sini? Seperti itu, waktu saya diundang kan. Iya. Nah, baru sesudah kita berdialog baru ngerti, oh iya saya juga kesaksian juga. Berarti gaya hidup saya jadi nampak. Iya. Gitu. Kan selalu memberikan kesaksian itu adalah memang yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, dan kita selalu berbagi dengan apa yang kita ketahui, dan kebenaran Injil itu juga harus kita sebarkan karena ada kata kitalah garam dan terang buat dunia. Nah, itu saya sangat setuju sekali, dan itu ada di Injil loh ya. Nah, luar biasa pembahasan kita pada Bapak Pendeta Monang P.J. Lalahi Emeritus dari obrolan tentang budaya Batak dalam perspektif Injil ya. Kita di sini tahu bahwa iman tidak menghapuskan budaya ya, tetapi justru memurnikannya. Jadi budaya Batak bukan dihapuskan, tetapi bagaimana dengan Injil memurnikannya. Itu yang saya tangkap dari obrolan santai pada siang hingga sore hari ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan podcast berikutnya. Sampai jumpa. Horas. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terima kasih.